Bab 494. Wilayah Tengah. Api hantu jatuh ke laut dan menyebar dengan cepat. Dalam waktu kurang dari 2 tarikan napas, area lebih dari 100 meter di sekitar lingkaran berubah menjadi lautan api, dan laut langsung mendidih. Beberapa binatang laut klan manusia ikan tingkat rendah segera dibakar hidup-hidup. Binatang laut yang tersisa ngeri dan buru-buru melarikan diri ke kedalaman laut. Adegan itu berantakan dan suara ratapan tidak ada habisnya. Melihat lautan api itu, kamar dagang Yunhai dan yang lainnya tampak serius. Ketika mereka melihat warrior yang, mata mereka penuh dengan ketakutan. Mata wanita bertopeng itu juga penuh dengan ketakutan. Sekarang dia memikirkan sebuah kalimat, Kaisar Pedang, satu pedang menghancurkan 10.000 sihir, tak terkalahkan pada level yang sama. Dia sedikit tidak percaya sebelumnya, terutama ketika Kaisar Pedang muncul di wilayah selatan. Tapi sekarang, dia harus percaya. Kakakku seharusnya tidak bisa mengalahkan orang ini. Gumam Nilaan sambil melihat warrior yang melayang di langit. Para penguasa kamar dagang Yunhai di samping warrior yang terkejut saat ini, bahkan para penguasa alam bangsawan. Karena di warrior yang, mereka merasakan bahaya yang kuat. Ah, manusia, aku akan membunuhmu. Pada saat ini, pria klan manusia ikan yang memegang tombak bermata 3 di kejauhan tiba-tiba meraung. Beberapa binatang laut berpangkat tinggi di sampingnya bergegas menuju warrior yang. Warrior yang tidak bertarung dengan mereka, itu tidak masuk akal. Dengan gerakan dengan tangan kanannya, api hantu berubah menjadi api kecil dan tenggelam ke dalam tubuhnya. Begitu tubuhnya bergerak, warrior yang mendarat di kapal laut dan melirik wanita bertopeng itu. Wanita itu mengerti dan mengaktifkan formasi lagi. Puluhan sinar cahaya naik ke langit. Pria klan manusia itu terkejut dan tidak berani melawan langsung. Sayangnya, dia dengan cepat mengelak, tetapi 2 binatang laut di sampingnya tidak memiliki kekuatannya. Mereka terkena balok dan mati di tempat. Melihat kejatuhan sukunya, mata maskulin pria suku manusia ikan itu hendak menyemburkan api, tapi tidak berani mendekati kapal laut, sehingga hanya bisa menatap warrior yang dengan getir dari kejauhan. Warrior yang melihat ke kapal. Dia harus mengatakan bahwa kapal ini memang bagus. Bahkan penguasa alam bangsawan dapat dibunuh dengan mudah. Apakah dia juga harus membelinya? Tapi segera dia menolak idenya, karena dia menginginkan benda ini, tidak ada gunanya sama sekali, karena benda ini hanya bisa digunakan di laut. Nona Ye, apakah ada banyak kapal laut seperti itu di wilayah laut ribuan iblis ini? Warrior yang bertanya. Wanita bertopeng itu mengangguk dan berkata, mungkin ada puluhan ribu kapal di seluruh wilayah laut ribuan iblis. Begitu banyak. Warrior yang bertanya dengan heran, puluhan ribu. Jika puluhan ribu kapal laut mengaktifkan formasi bersama, dia tidak bisa membayangkan betapa menakutkannya itu. Wanita bertopeng itu berkata, aku tahu apa maksud Tuan Muda yang. Sebenarnya, Tuan Muda yang mungkin tidak berpikir bahwa meskipun kapal laut ini menakutkan, konsumsinya sangat mengerikan. Bahkan beberapa sekte besar tidak dapat menggunakan kapal laut ini. Oleh karena itu, meskipun ada banyak kapal laut di wilayah laut ribuan iblis ini, itu tidak menakutkan, karena tidak ada kekuatan yang akan mengaktifkan pembentukannya. Dibutuhkan lebih dari 1000 batu energi tingkat terbaik dalam sehari. Kita adalah yang pertama dalam 100 tahun. Warrior yang mengangguk. Memang, jika dia tidak berpetualang dan mendapatkan harta naga putih selama ribuan tahun, dia tidak akan mengaktifkan formasi seperti itu di kapal laut. Sederhananya,
Bagi banyak sekte atau kekuatan, kapal laut ini adalah jenis keberadaan yang dapat dibeli tetapi tidak dapat digunakan. Warrior yang merenung, lalu bertanya, "Nona Ye, di wilayah laut ribuan iblis ini, angkatan mana yang memiliki kapal laut paling banyak?" "Keluarga Ding." Wanita bertopeng itu berkata, "Mereka mengendalikan hampir 80% kapal laut di laut ribuan iblis. Di laut ribuan iblis ini, mereka adalah penguasa sejati." Keluarga Ding. Warrior yang sekarang percaya apa yang dikatakan Pharaoh Ding di awal. Pharaoh Ding mengatakan di awal bahwa jika keluarga Dingnya mau, para prajurit kerajaan Ding Han jangan harap melalui laut ribuan iblis. Memang begitu banyak kapal laut, meskipun membutuhkan sejumlah besar batu energi, tetapi dengan kekuatan dan warisan keluarga Ding, seharusnya tidak ada masalah untuk memulai beberapa kali. Untuk pasukan biasa, apalagi beberapa kali, mereka bahkan tidak mampu membelinya sekalipun. Tuan muda yang pergi ke wilayah tengah kali ini, tetapi tujuannya adalah reruntuhan pendekar suci di alam liar. Tanya wanita bertopeng itu tiba-tiba. Warrior yang sedikit terkejut, dan berkata, "Bagaimana Nona Ye bisa tahu?" Wanita bertopeng itu mengerang dan berkata, "Apakah tuan muda yang tahu bahwa wilayah tengah ini adalah wilayah kerajaan-kerajaan Ding Han? Dan dari 3 gerbang sekte peringkat wilayah tengah, 9 telah pindah lebih dekat ke kerajaan Ding Han, sedangkan beberapa keluarga bangsawan super lainnya juga memiliki kecenderungan samar untuk bergerak lebih dekat ke kerajaan Ding Han. Tuan muda yang telah melangkah ke wilayah tengah, yang dapat menjadi dikatakan menjadi musuh universal. Maafkan aku berkata terus terang, dengan kekuatan tuan muda yang saat ini, setelah memasuki wilayah tengah, mungkin tidak dapat membuat kemajuan apapun." Warrior yang terdiam, sebenarnya mana mungkin dia tidak tahu kesulitan yang dia hadapi sekarang. Tapi dia tidak bisa menahannya, dia masih harus bergerak maju. Meskipun dia tidak takut, dia tahu betul bahwa ketika dia memasuki wilayah tengah, apa yang menunggunya pasti 10 kali lebih menakutkan dari sebelumnya, dan 100 kali lebih mengerikan. Tapi memangnya kenapa? Warrior yang berkata, "Aku setuju dengan apa yang dikatakan Nona Ye, tetapi bisakah aku berbalik dan kembali sekarang? Tidak peduli apa yang menunggu di depanku, aku akan selalu bergerak maju." Katanya begitu kaisar keluar, orang-orang sudi. Dia adalah orang yang mewakili tempat ini, tapi aku, warrior yang tidak sudi. Aku ingin melihat apakah kaisar yang tertawa hingga akhir, atau aku, warrior yang tertawa hingga akhir. Perkataan bagus. Pada saat ini, Nilaan di samping tiba-tiba bertepuk tangan dan berkata, "Iblis yang, kamu benar. Aku juga tidak menyukai Julian Luo." "Apanya yang kaisarnya?" Pria tercela. "Jika dia datang untuk mengalahkanmu dengan jujur, aku akan mengaguminya, tetapi dia menggunakan metode tanpa pandang bulu semacam ini untuk membunuhmu. Aku membencinya, tetapi untungnya kakekku tidak berjanji untuk bekerja sama dengannya." Iblis yang. Mulut warrior yang berkedut, wanita ini benar-benar memperlakukannya sebagai iblis. Tapi pikirkanlah, dia melakukan segalanya dengan gegabah, tidak pernah mengatakan benar atau salah. Bukankah ini sama dengan gaya monster legendaris? Wanita bertopeng itu ragu-ragu, lalu berkata, "Jika tuan muda yang bersedia, kamu bisa pergi ke rumah Yeku untuk sementara waktu di wilayah tengah." Meskipun rumah Ye tidak sebaik kerajaan Ding Han, tapi rumah Yeku bukanlah sesuatu yang bisa dikontrol oleh orang lain. Dia awalnya ingin memutuskan hubungan dengan warrior yang. Bagaimanapun juga, dia tidak ingin menyakiti kerajaan Ding Han sampai mati. Tetapi setelah memikirkannya,
dia masih memutuskan untuk menunjukkan bantuannya kepada warrior yang karena dia merasa bahwa kaisar mungkin tidak dapat menyingkirkan warrior yang. Setelah warrior yang tidak mati dan tumbuh dewasa, pada saat itu, keluarga Ye setara dengan berteman dengan seorang super master. Warrior yang sedikit terkejut dengan niat baik wanita bertopeng, mengetahui bahwa musuhnya adalah kerajaan Dinghan, wanita ini benar-benar berani menunjukkan kebaikan padanya. Dia harus mengatakan bahwa pihak lain sangat berani, kebaikan Nona Ye dihargai olehku, tetapi jika aku pergi ke rumah keluarga Ye sekarang, itu tidak akan baik untukku atau keluarga Ye. Aku harus bergegas ke reruntuhan pendekar suci sesegera mungkin. Masih ada yang ingin dikatakan wanita bertopeng, tapi pada saat ini, seorang lelaki tua di belakangnya tiba-tiba berkata, "Nona, sudah sampai wilayah tengah." Mendengar ini, warrior yang mendongak dan melihat sebuah bangunan megah di kejauhan muncul di hadapannya. Ping! Domain pedang muncul di belakang warrior yang. Warrior yang tidak tahu berapa banyak orang yang menunggunya di pantai. Tidak mungkin baginya untuk terus melarikan diri lagi. Meski sedikit dirugikan, tapi siapa suruh ini wilayah kekuasaan orang lain. Pada saat ini, wanita bertopeng di samping tiba-tiba mengeluarkan jimat dan gulungan kulit domba, lalu menyerahkannya kepada warrior yang dengan mengatakan, "Tuan muda yang, ini adalah jimat pengirim tingkat atas dan peta wilayah tengah." Dua hal ini, seharusnya berguna bagi tuan muda yang sekarang. Warrior yang melirik wanita itu, lalu tersenyum, tidak menolak, mengambil barang itu, dan berkata, "Aku akan mengingat bantuan ini." Wanita bertopeng itu berkata, "Tuan muda yang, hati-hati." Warrior yang mengangguk, tubuhnya bergerak dan melintas di langit. Pada saat ini, selusin bayangan Taois tiba-tiba muncul di pantai yang jauh dan mengejar warrior yang. Selusin orang, semuanya adalah master alam bangsawan. Dan 5 dari mereka telah mencapai peringkat 5 atau lebih di alam bangsawan. Kelopak mata warrior yang berkedut, Julian Luo ini benar-benar membuat jaring untuknya. Warrior yang tidak ragu-ragu, menghancurkan jimat pengirim tingkat atas di tangannya dan segera mentransmisikan pesona, berkedip, dan menghilang di tempat. Segera setelah warrior yang menghilang, lebih dari selusin master alam bangsawan muncul di tempat warrior yang awalnya berdiri. Sialan, dia memiliki jimat pengirim. Seorang pria paruh baya mengutuk dengan wajah cemberut. Kalau dapat membunuh warrior yang, ada batu energi 1000 tingkat terbaik. Dia terbang seperti ini karena ingin membunuh seseorang dengan marah. Segera, dia mengarahkan pandangannya ke kamar dagang Yunhai dan yang lainnya di bawah. Ada cahaya terang yang berkedip di matanya, lalu hendak menyerang. Master alam bangsawan di sampingnya menghentikannya dan berkata, "Ini adalah kamar dagang Yunhai. Jangan impulsif, atau kamu akan memprovokasi orang gila tua dari keluarga Ye, dan kita tidak akan selamat." Mendengar bahwa itu adalah kamar dagang Yunhai, kelopak mata pria paruh baya itu melompat, dan niat membunuh di dalam hatinya tiba-tiba menghilang. Warrior yang seharusnya tidak pergi jauh, ayo berpisah. Mengejarnya dengan kecepatan kita pasti bisa menangkapnya. Mengejarnya secara terpisah. Salah satu master mengerutkan kening, ada rumor bahwa orang ini memiliki kemampuan untuk membunuh penguasa alam bangsawan. Kalau kita mengejarnya secara terpisah, kan? Kamu juga percaya pada ini? Pria paruh baya itu berkata dengan marah, alam spiritual membunuh alam bangsawan. Apakah kamu pikir dia adalah pendiri leluhur sekte pedang saat itu? Aku percaya dia hebat, tetapi jika dia bisa membunuh alam bangsawan, aku tidak percaya.
Aku kira itu hanya rumor yang menganggapnya seperti dewa saja. Mendengar ini, beberapa orang memikirkannya, dan merasa bahwa membunuh alam bangsawan dengan peringkat kedua alam spiritual benar-benar tidak dapat dipercaya. Bagaimanapun, mereka belum pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri sepanjang hidup mereka. Sosok-sosok itu melintas ke arah yang berbeda, dan menghilang ke laut dalam sekejap mata. Di kapal laut, Marco Ye berkata, "Kakak, orang-orang ini tampaknya sedang pelatihan tanpa partai." Tampaknya Julian Luo telah mengeluarkan perintah penangkapan warrior di seluruh wilayah tengah. Wanita bertopeng itu mengangguk dan tidak berbicara. Sekitar setengah jam kemudian, berita bahwa Kaisar Pedang, warrior yang datang ke wilayah tengah menyebar seperti wabah di seluruh wilayah tengah. Banyak master pelatihan tanpa partai dari wilayah tengah. Selain master alam bangsawan juga ada alam spiritual dan alam pemenang, bahkan alam bawaan yang dengan gila mencari warrior yang. Karena kerajaan Dinghan menaikkan hadiah penangkapan warrior yang dari 1000 tingkat batu energi terbaik menjadi 3000, dan juga ada 2 volume senjata langit tingkat bawah keterampilan hitam dan senjata langit tingkat bawah. Seluruh wilayah tengah, karena kedatangan warrior yang tiba-tiba heboh. Bersambung.